أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
diisi oleh Ustaz Bangsa dengan tema pembahasan syarah kitab Tauhid. Akan tetapi karena beliau berhalangan Allah, tak kita untuk menggantikan beliau dengan pembahasan yang sama, yaitu syarah dari Allah surah Al-A'raf ayat 190. Surah Al-A'raf ayat 190 dijadikan oleh penulis kitab Tauhid Syekh dengan bab khusus, lalu kemudian mengangkat ayat ini. Kitab Tauhid, hadir yang sangat bahagia, memang kelebihannya pertama dia singkat, tidak terlalu tebal, tipis, tapi kemudian pokok-pokok dan inti daripada Tauhidul Uluhiyah itu dirangkum oleh kitab tersebut. Dan kelebihannya karena penulis ketika menulis kitab itu, misalnya pada bab pertama, bab kedua, dan seterusnya, itu langsung menyebutkan firman Allah, kemudian hadis Nabi SAW yang terkait dengan bab yang beliau tulis. Jadi beliau sebut misalnya bab ma yukaffiru bihi dzunub, bab perkara yang menghapuskan dosa-dosa. Setelah itu langsung beliau tulis ayatnya, ya, bisa satu ayat, bisa dua ayat, yang jelas ayat yang terkait dengan bab yang beliau sebutkan. Kemudian setelah itu ya hadis, dia sebutkan hadis yang terkait dengan bab yang beliau sebutkan. Lalu terakhir sekali nanti ya, beliau sebutkan fihi masail. Dalam bab ini ada berapa masalah? Sebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kelebihan dari kitab Tauhid ini, ya, persoalan dan pembahasan tauhid selalu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya termasuk kitab ini mendapatkan perhatian yang banyak dari para ulama untuk disyarah. Ya. Ada syarah, ya, Taisirul Azizil Hamid, syarah daripada kitab Tauhid. Kemudian ada syarah, ya, Fathul Majid. Kemudian yang dikajikan oleh Ustadz setiap pekan di sini adalah Qaul Mufid, ya, ala kitab Tauhid, ya, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Hadirin yang sangat bahagia, sama dengan bab yang ya kita akan bahas pada malam hari ini, ya, dia tulis bab qaulillahi ta'ala. Jadi dia menulis bab, satu bab, lalu kemudian langsung disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayat yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 91-90. Ya, falamma atahu ma salihah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada keduanya. Keduanya siapa? Ya. Di sini kalau kita lihat ayat, maksudnya adalah kepada Adam dan Hawa.
Nanti akan mungkin kita sebutkan juga pendapat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang atahuma, dhamir ya huma di sini apakah kembali kepada Adam dan Hawa atau kembali kepada manusia suami dan istri. Baik. Falamma atahuma, tatkala kami menganugerahkan atau memberikan kepada keduanya solehan, ya, anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Dia menjadikan ya, syarikat dengan Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan kepada keduanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka persyarikatkan. Supaya kita dapat gambaran yang lebih utuh dari ayat ini, saya akan bacakan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya lalu kemudian ya langsung dengan ayat yang ya menjadi mahallus syahid dari bab ini. Ayat sebelumnya Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Makanya tadi falamma atahuma ya. Ini kembalinya kepada jiwa tadi ini. Ya. Jadi dhamir di sini kembali pada jiwa. Wa ja'ala minha zaujaha, dan menjadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya atau ya istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar dia merasa tenang dengannya. Falamma taghasyaha, tatkala dia menggauli istrinya, hamalat hamlan khafifa, maka istrinya ya hamil dengan hamil yang ringan. Famarrat bihi, lalu kemudian melewati ya masa itu. Falamma asqalat, tatkala istrinya ya sudah hamil berat, da'au Allah rabbahuma, maka keduanya yaitu suami dan istri Adam dan Hawa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, la in ataitana soleha. Ya. Ini doanya Adam dan Hawa. La in ataitana soleha, ya Tuhan kami, kalau engkau memberikan kepada kami anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, maka pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Lalu datanglah ayat yang menjadi pembahasan kita di sini. Falamma atahuma soleha, tatkala Allah memberikan kepada keduanya anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka dia menjadikan syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikan kepada keduanya. Jadi ada kontradiktif antara doanya tadi ya, dengan ya, faktanya. Ya. Jadi doanya adalah meminta kepada Allah anak yang saleh. Ketika dia diberikan anak yang saleh, dia mengatakan kami akan menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi daripada kesyukuran itu adalah taat beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelah diberikan, maka dikatakan di sini ya ja'ala lahu syuraka. Ya. Dia menjadikan, keduanya menjadikan Allah dengan atahuma yang diberikan kepada keduanya itu syuraka. Syuraka itu jamak daripada syarikat. Ya. Syarikun ya jamaknya adalah syuraka. Nah, hadirin yang sangat bahagia, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah ya bab ini, beliau mengatakan bahwa dhamir atau kata ganti pada falamma atahuma ya, kata gantinya di situ adalah atahuma ya, huma keduanya, itu kembalinya kemana? Ya, kata beliau kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu an-nafs, yaitu jiwa ya. Jiwa dan ya, pasangannya ya. Oleh karena itu ya, kata beliau Allah berfirman dalam ayat sebelumnya tadi, khalaqakum min nafsin wahidah.
Dialah menjadikan kalian dari jiwa yang satu. Di sini ada dua pendapat, kata beliau. Ada dua pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, annal murada bin nafsil wahida al-ainul wahida. Yang dimaksudkan dengan an-nafsul wahida dalam ayat tersebut adalah al-ainul wahida, adalah jiwa yang satu. Maksudnya pribadi yang satu. Yang ditunjukkan dalam hal ini adalah Adam alaihissalam. Jadi an-nafs, khalaqakum min nafsin wahida. Nafsin wahida ini maksudnya pertama, pendapat pertama tadi itu yang maksudnya adalah Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Lalu Allah menjadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya, istrinya, yaitu Hawa. Karena kita tahu bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk Adam yang bengkok. Itu Hawa diciptakan oleh Allah dari situ. Makanya dikatakan wa ja'ala minha zawjaha, dan dialah Allah menjadikan Hawa itu dari Adam, nafsil Adam. Ini pendapat pertama. Jadi kata khalaqakum min nafsin wahida, jiwa yang satu maksudnya pribadi yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian dalam ayat falamma atahuma, dhamir huma di sini yang menunjukkan dua, maksudnya Adam dan Hawa. Ini kalau pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-murad bin nafsi al-jins. Yang dimaksudkan dengan an-nafs di sini adalah jenis jiwa. Jenis jiwa. Wa ja'ala min hadzal jinsi zawjaha. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan atau istri dari jenis manusia itu sendiri. Sehingga istri kita itu, perempuan itu bukan dari jenis yang lain, jadi jenis makhluk yang lain, tapi dia dari makhluk manusia. Maka kata an-nafs ini bisa bermakna bahwa dia berasal dari jenis, bukan personnya tadi, tapi jenisnya. Perempuan itu diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki, dari jenis manusia, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis makhluk yang lain. Dan itu disebutkan misalnya oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Itu ada kata min anfusihim. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman satu anugerah, satu pemberian, tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Maksudnya anfusihim di sini maksudnya rasul itu dari jenis manusia, bukan dari malaikat. Jadi semua rasul manusia, bukan malaikat. Ini kata anfus, anfus itu jamak daripada nafsun. Sehingga makna yang kedua yang dimaksudkan oleh para ulama tentang khalaqakum min nafsi wahida, maksudnya Allah menciptakan kalian dari jenis manusia itu sendiri. Nah, ini dua pendapat terkait dengan makna an-nafs tadi, sehingga dhamir falamma atahuma ini bisa bermakna Adam dan Hawa, tapi bisa bermakna seorang suami dan istrinya. Itu maksudnya. Jadi falamma atahuma, ketika Allah menganugerahkan kepada keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, atau ketika Allah menganugerahkan kepada keduanya, yaitu suami dan istri. Kemudian ada kata liyaskuna ilaiha. Pada ayat yang kita sebutkan tadi, Allah menciptakan pasangan dari diri kita sendiri, dari jenis kita sendiri, maksudnya perempuan diciptakan oleh Allah dari jenis manusia. Liyaskuna ilaiha,
Supaya apa? Supaya manusia itu merasa tenang, merasa tentram ya dengan pasangannya. Ya, dengan ya pasangannya. Ya. Lalu Syekh Al-Utsaimin mengatakan sukunur rajuli ila zaujatihi zahirun min amrain. Tenangnya seorang suami terhadap istrinya itu ya jelas dari dua sisi. Sisi yang pertama, li'anna bainahuma minal mawaddati warahmah. Karena dengan ya pasangan suami istri itu dia merasakan ya kasih sayang dan mawaddah, cinta dan kasih sayang. Suami istri ya saling mencintai dan saling menyayangi, maka ya tentu akan merasakan ketenangan jiwa dengan itu. Ya, sehingga kemudian dari sini hadirin yang sangat bahagia, ada yang bertanya, bagaimana ya hukumnya seorang manusia kawin dengan golongan jin? Ya. Ada yang mengatakan begitu, bagaimana bisakah manusia kawin dengan jin? Ada yang mengatakan bisa terjadi, ada yang mengatakan tidak bisa. Tapi yang mengatakan bisa terjadi perkawinan antara manusia dengan jin, dia tidak akan pernah merasakan namanya ya sakinah, ketenangan. Kenapa? Karena dia ya diciptakan, pasangannya itu diciptakan bukan dari jenis ya, dari jenisnya. Dia dari jenis makhluk lain. Sehingga walaupun seandainya terjadi perkawinan antara manusia dan jin, dia tidak pernah merasakan yang namanya sakinah. As-sakinah dirasakan karena adanya mawaddah warahmah, adanya rasa cinta dan kasih sayang. Dan cinta dan kasih sayang itu ya terbentuk lahir karena ya kita sama-sama ya dari golongan manusia. Kemudian itu yang pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya makna ya sukunur rajul ya seorang ya laki-laki merasa tenang ya dengan pasangannya ya karena adanya rasa cinta kasih ya antara keduanya. Kemudian yang kedua kata Syekh Al-Utsaimin sukunun min haitsus syahwah. Ya, yang kedua bahwa pasangan suami istri itu merasakan sakinah, ketenangan dengan pasangannya dari sisi syahwat. Kenapa? Karena ya ini ketenangan yang sifatnya khusus, yang sifatnya spesifik. Karena dengan ya terlampiaskannya keinginan dan syahwat itu dari dua pasang suami istri, maka dia akan merasakan ketenangan yang tidak didapatkan kecuali dengan pasangan suami istri. Ya. Tidak didapatkan kecuali yang pasangan suami istri. Makanya ya yang jomblo itu tidak merasakan itu yang namanya ya as-sakinah ya baina az-zauj wa zaujah, ketenangan antara ya suami dan istri. Makanya itu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Rum. Ya wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan ya pasangan-pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Untuk apa? Apa fungsinya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang ya dengan pasangan kalian sendiri. Itulah fungsinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya manusia ini berpasangan dan makhluk semuanya berpasangan. Litaskunu ilaiha. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Setelah itu Allah menjadikan bagi kalian rasa cinta dan kasih sayang antara ya antara kalian ya suami dan istri. Nah, as-sakinah, makanya orang mengatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini akan diraih dan didapatkan ketika seorang itu ya sudah melewati proses ya pernikahan. Makanya ya kenapa dalam Islam sangat dianjurkan ya umatnya Rasulullah SAW ini ya nikah. Ya. Kenapa? Karena itu ya dia akan merasakan ketenangan dengan adanya rasa cinta kasih sesama antara suami dan istri, maka ya tumbuhlah yang namanya ya as-sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga. Dan itulah salah satu hikmahnya ya pernikahan di dalam Islam. Ya.
Makanya ya pernikahan itu dianggap oleh Nabi SAW sunnahnya. Ya, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Maka ya dalam hadis yang lain Nabi SAW memotivasi para jomblo, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para jomblo, ya, man istata'a minkumul ba'a, siapa yang ya sudah memiliki kemampuan. Al-ba'a di sini para ulama kita mengatakan ya, al-ba'a al-istita'ah, kemampuan dua macam, kemampuan hissi dan kemampuan ma'nawi. Ya, kemampuan fisik ya dan kemampuan ya yang sifatnya moralitas. Dua-dua harus ya mampu. Kalau tidak mampu satu di antaranya berarti belum terpenuhi syarat. Ya. Jadi dua-duanya harus ya kemampuan ya hissi dan kemampuan ma'nawi. Ya. Kesanggupan untuk ya nikah dan membiayai istri, kemudian kesanggupan juga ya di atas tempat tidur. Itu yang dimaksudkan dengan ya al-ba'ah yang sifatnya ma'nawi. Kalau dua ini sudah terpenuhi maka kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Maka hendaknya dia ya nikah. Kenapa? Karena nikah itu kata beliau fa innahu agaddu lil basar. Dia bisa menahan pandangan. Karena kalau ya tidak, ya kita akan liar, pandangan kita akan liar ke sana kemari. Ya kalau tidak ada pasangan kita. Ya dengan adanya pasangan, alhamdulillah itu bisa menahan diri. Dan kemudian ya bisa kita terhindar dari perbuatan ya yang dilarang oleh agama kita, yaitu perzinahan. Dan ya kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, man admanu li baina lihyataihi wa baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menjaminkan memelihara antara dua kumisnya. Ya, apa yang dimaksudkan dua kumis? Antara kumis dengan jenggot, yaitu lisan. Ya, itu bahasa kinayah dari Nabi SAW. Siapa yang menjaga lisannya, tidak sembarang ngomong, tidak sembarang bicara, dia jaga ya berbicara dengan berbicara yang mengandung kebaikan. Ya, zikir, doa, mengajak pada kebaikan, mengajak pada ya melarang pada kemungkaran, itu adalah ya bagian daripada memelihara dan menjaga ya lisan. Kayak yang kata Rasulullah, siapa yang menjaminkan untuk memelihara lidahnya, ya, wa baina fakhidaihi, dan juga memelihara di antara dua pahanya. Ya. Apa yang ada di antara dua paha? Kemaluan. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga dua ini, menjaga lisan dan menjaga ya kemaluan, tidak jatuh ke dalam ya pelanggaran syar'i, tidak ya melakukan ya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam hal ini, maka kata Rasulullah, admanu lahul jannah, saya menjaminkan baginya masuk surga. Ya. Jadi jaminan masuk surga bagi orang yang ya memelihara lisannya dan memelihara ya harga dirinya, kemaluannya. Nah, karena ya hadirin yang sangat bahagia, ya kenapa di dalam ya Islam, ya karena ya untuk memelihara ya bainal fakhidain ini, antara dua paha itu sangat susah kalau orang tidak punya pasangan. Ya, sangat sulit. Ya, walaupun bisa saja misalnya orang itu tidak kawin dan bisa ya memelihara dirinya dari perbuatan zina sampai dia meninggal dunia, bisa, banyak yang seperti itu. Tapi ya godaannya itu sangat berat. Ya, makanya kenapa di dalam Islam sangat dianjurkan untuk ya menikah. Ya. Bahkan ya menikah dalam Islam sendiri dianggap ya pahala, dapat pahala. Ya. Karena dia adalah sunnah Nabi SAW dan kita mengikuti Nabi SAW. Ya, pada sunnah itu maka kita dapat pahala. Bahkan ya mendatangi istri saja, ya kata Rasulullah SAW, ya wa ya'ti ahadun ya zaujatahu falahu sadaqah. Ya, seorang mendatangi istrinya,
itu ya mendapatkan pahala sedekah, dianggap bersedekah, ya, dianggap ya bersedekah, sehingga ya sahabat bertanya dan heran lalu kemudian bertanya pada Nabi SAW, ayati ahaduna syahwatahu falahu sadaqah ya Rasulullah. Seorang mendatangi ya, dan melampiaskan syahwatnya itu dianggap sedekah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, afara'aitum law wada'u fil haram. Bagaimana pendapat kalian seandainya dia letakkan pada tempat yang haram, bukan tempatnya? Apakah dia dapat dosa atau pahala? Kata sahabat, jelas dapat pahala, jelas dapat dosa. Kata Rasulullah SAW, kadzalika law wada'u fi halal. Demikian juga kalau dia letakkan pada yang halal, maka dia dapat pahala. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia ya, terkait dengan penjelasan tadi ya dari Syekh Al-Utsaimin terkait dengan ya makna liyaskuna ilaiha. Jadi Allah menciptakan pasangan kita agar kemudian kita ya tenang dengan pasangan kita sendiri. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, ayat ini ya, ayat ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm ini adalah salah seorang ulama dari Spanyol, dari ya, Andalus. Ya. Beliau salah seorang pelopor dari mazhab yang dikenal dengan mazhab Zahiriyah. Ya. Namanya adalah Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa'id ibnu Hazm al-Qurtubi al-Zahiri. Dia berasal dari kota Cordova. Ya, kota Cordova, satu kampung dengan penulis tafsir yang terkenal yang dikenal dengan ya, tafsir Al-Qurtubi. Ya. Abu Ismail Al-Qurtubi. Ya. Imam Al-Qurtubi juga, Abu Ismail Al-Qurtubi itu juga bukan orang Arab. Sebagaimana Ibnu Hazm ini bukan orang Arab. Dia orang bule, orang Spanyol, ya, orang Cordova. Tapi di saat itu ketika kaum muslimin ya, berkuasa di Andalus, di Spanyol, kurang lebih 800 tahun lamanya. 8 abad, 800 tahun lamanya kaum muslimin ya, memimpin dan menguasai ya, Andalus. Ya, istilah Arabnya adalah Andalus, yang sekarang adalah Spanyol. Ya, dan dibagi dua, Spanyol dan Portugis. Mereka bagi dua setelah runtuh. Ya, runtuhnya khilafah Islamiyah di sana, lalu kemudian mereka membagi dua, ya, Spanyol dan Portugis. Tapi dua-duanya ini ya di masa pemerintahan Islam, namanya di sana ya kaum muslimin membangun peradaban, ilmu pengetahuan yang cemerlang dari semua disiplin ilmu, mulai dari ulum syariah sampai ya ilmu umum. Ya, makanya orang-orang barat, ya, orang barat itu datang ke Andalus untuk belajar dari kaum muslimin. Tapi mereka tidak belajar ulum syariah. Mereka tidak belajar ulum syariah karena mereka orang Nasrani, orang barat itu orang Nasrani. Ya, mereka nyebrang saja. Kan berbatasan dengan Perancis, ya. Jadi Andalus berbatasan dengan Perancis. Mereka cuma nyebrang, ya, untuk di mana Eropa pada saat itu ya masih berada pada ya kurun ya al-wusta, kurunul wusta al-mudlimah. Ya, mereka berada pada ya masa kegelapan, masa kegelapan. Orang Eropa waktu itu belum bisa mandi pakai sabun. Orang Eropa, orang Barat. Di mana dunia Islam khususnya di Andalus itu sudah luar biasa peradaban yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Bayangkan, bisa dibayangkan di zaman itu, ya. Di zaman itu ketika kaum muslimin memimpin ya dan berkuasa di Andalus, itu semua kota-kota di malam hari itu ya terang. Ada penerangan. Bisa digambarkan, belum ada listrik, belum ada penemuan listrik, tapi terang. Ya, dengan ya apa namanya lampu-lampu yang diciptakan oleh ya mereka untuk menerangi kota-kota. Semua ya rumah-rumah yang ada di kota-kota
ya di Andalus, di Cordova, di Valencia, di kota-kota yang lain itu ya semua rumah-rumah yang ada di situ sudah dimasuki, dialiri air. Ya, seperti sekarang kita air PAM masuk ke rumah-rumah kita. Ya, itu berapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Ya, itu sudah ada kota seperti itu di dunia. Di saat dunia barat, ya Pak mandi pun ya mereka tidak pakai sabun dan tidak ada yang mereka tahu. Nah, dari situlah mulai anak-anak muda bangsa barat, bangsa Eropa masuk ke negeri Andalus untuk belajar dari ulama Islam. Bukan belajar ilmu syar'i karena mereka bukan muslim, mereka Kristen. Tapi mereka belajar ilmu umum, belajar matematika, belajar antariksa, belajar yang disebut dengan ilmu falak, belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu jiwa dan seterusnya. Lalu kemudian setelah mereka dapatkan, mereka kembali ya ke negara mereka dan mereka kembangkan. Itulah yang menyebabkan ya kebangkitan ya Eropa. Ya. Dan kemudian ilmu pengetahuan ya, maju di sana. Jadi dan itu tidak bisa semua orang-orang Eropa sekarang tahu bahwa ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan dan kemudian mereka sampai pada dunia ya modern hari ini dengan ilmu pengetahuan modern itu jasa dari ulama kaum muslimin yang mengajar mereka. Di saat yang bersamaan kaum muslimin juga sudah mulai ya, mengalami kemunduran ya karena meninggalkan agamanya sedikit demi sedikit, akhirnya kemudian terbalik kehidupan. Di barat ya kemudian ya ilmu pengetahuan berkembang, lalu kemudian dunia Islam, dunia timur justru kemudian mengalami keterpurukan karena mereka jangankan belajar ilmu ya sarana, ilmu syar'i saja mereka sudah tinggalkan. Itulah yang menyebabkan kenapa dunia timur khususnya dunia Islam ini ya sekarang mengalami ya keterbelakangan. Hadirin yang sangat bahagia, kembali kepada tadi ya penjelasan Ibnu Hazm ya sebagai salah seorang ulama dari mazhab Zahiriyah ya, beliau ini meninggal pada tahun ya 465 Hijriah beliau meninggal dunia di ya, Cordova, dan beliau punya ya banyak tulisan. Salah satu di antara karya monumental oleh beliau yang disebut dengan Kitab Al-Mahalla. Kitab Al-Mahalla itu sama dengan kitab fikih, misalnya Imam Syafi'i menulis fikih Kitabul Ya. Itulah yang menjadi dasar fikih mazhab Syafi'iyah yang dikembangkan oleh ulama yang datang berikutnya. Nah, Imam Ibnu Hazm juga menulis buku Kitab Al-Mahalla. Sayang kemudian ya mazhab Zahiriyah ini tidak begitu terkenal dan tidak begitu banyak ya diikuti oleh orang ya, karena memang ya kalau dilihat dari sisi ya metodologi ya berbeda dengan ya jumhurul ulama, khususnya daripada al-a'immatul arba'ah, imam yang 4. Nah, kata Ibnu Hazm mengomentari tentang masalah ini ya, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka'abdi Umar wa abdil Ka'bah wa ma asbaha dzalik. Ittafaqu ya, mereka sepakat. Siapa yang sepakat? Ulama. Jadi para ulama kita sepakat ala tahrim, terhadap pengharaman kullu ismin, semua nama mu'abbadun li ghairillah yang disandarkan sebagai bentuk ya penghambaan kepada selain Allah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya semua nama yang pakai kata abdun disandarkan kepada selain Allah itu haram. Ya. Tapi yang dibolehkan adalah kata abdun yang disandarkan kepada Allah atau salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengatakan Abdullah, ya, Abdul Aziz, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Ya, itu semua adalah nama daripada nama Allah, dan abdun itu maksudnya adalah hamba. Jadi ketika dia disandarkan kepada Allah maka dikatakan dia adalah hamba Allah. Hambanya Allah yang maha penyayang, hambanya Allah yang maha perkasa dan seterusnya. Itu ya
kata abdun disandarkan kepada Allah itu yang boleh. Tapi ketika disandarkan kepada selain Allah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, ittafaqal ulama ala tahrimihi. Ya, haramnya. Misalnya, ya, ada orang namanya Abdu Fulan. Ada dulu saya punya mahasiswa namanya Abdi Humam. Makanya saya ganti, saya robah tambah sedikit idafahnya kepada ya Allah. Saya katakan Abdullah Humam. Ya. Karena orang tuanya kasih nama Abdi Humam. Humam itu bukan nama Allah. Ya. Bukan ya, nama Allah. Nah, kalau kita sandarkan pada sesuatu yang bukan nama Allah, itu tidak boleh. Karena itu ya, masuk dalam kategori ya, menghambakan diri kepada selain Allah. Karena abdun itu maksudnya hamba. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ya, Abdul Dar, hambanya rumah. Atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Jadi hatta Ka'bah tidak boleh, karena ya, Ka'bah itu adalah makhluk. Maka tidak boleh kita sandarkan kata abdun kecuali kepada Allah saja. Ya. Allah atau nama-namanya yang lain. Ya. Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Rauf, Abdul Ghaffar, itu boleh. Tapi selain daripada sandaran kepada selain Allah SWT, itu tidak boleh. Ini menurut Ibnu Hazm, bahwa seluruh ulama kita sepakat ya tentang ya hal itu, ya tidak bolehnya menyandarkan kata abdun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu dia dasarkan pada ayat ini, ayat yang kita bahas, ya. Falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ya, kita tiba-tiba ya ada anaknya yang dulunya dia berdoa, kalau ada anak saya yang saleh saya akan menjadi asyakirin, orang yang bersyukur. Tapi ternyata ya setelah ya ada anaknya dikasih nama anaknya berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ya. Jadi ya kata Ibnu Abbas ya mengomentari tentang ayat ini, qala falamma taghasyaha Adam hamalat, ya, maka tatkala Adam menggauli istrinya Hawa, maka kemudian ya Hawa itu hamil. Fa'atahuma iblis, lalu kemudian iblis datang ya kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Faqala inni sahibukum alladhi akhrajtuhuma minal jannah. Saya ini adalah sahabat kalian berdua yang mengeluarkan kalian berdua dari surga. Lalu kemudian dia sampaikan, ya, iblis mengatakan, anak yang kamu hamilkan ini sekarang, kalau kamu tidak kasih nama Abdul Haris, ya, Abdul Haris, maka ya dia akan mati. Akhirnya ragu-ragu. Setelah itu dia lahir dikasih nama ya Abdullah. Meninggal ternyata setelah itu. Dan disebutkan ya, dalam riwayat Ibnu Abbas ini berapa kali meninggal, ya. Kemudian ya dikasih di sini katakan fakharaja mayyitan summa hamalat fa'atahuma. Kemudian setelah itu Hawa hamil lagi, fadzakara lahuma fa'adrakahuma hubbal walad. Ya. Setelah kejadian berapa kali meninggal anaknya karena tidak dikasih nama sesuai dengan wasiat iblis tadi. Kemudian ya karena Adam dan Hawa punya kecintaan pada anak, maka ketika lahir fasammayahu Abdul Harith. Lalu kemudian anak yang lahir berikutnya dia kasih nama Abdul Harith. Kemudian kata Ibnu Abbas, fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan ya ayat yang kita bahas ini itu terkait dengan masalah itu, sehingga kemudian kesimpulan dari Ibnu Hazm tadi bahwa seluruh ulama kita itu sepakat tidak boleh memberikan nama anak kita dengan ya penyandaran abdun, nama abdun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berdasarkan ayat ini, ja'ala lahu syuraka'u fi ma atahuma. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia, ya, sudah masuk waktu, ya. Kita intinya ya kata penulis kitab tauhid, ya, ada berapa masalah dalam bab ini, dalam ayat ini. Pertama adalah tahrim kulli ismin mu'abbad li ghairillah, ya, diharamkannya semua nama yang ya mengandung makna penyembahan
atau pengabdian kepada selain Allah. Jadi Abdul Haris termasuk. Al Haris bukan nama Allah. Ya. Abdul Haris itu bukan nama Allah. Termasuk Abdul Haris. Ada nama teman namanya Abdul Haris. Itu Haris juga. Haris maksudnya satpam. Haris itu maksudnya satpam. Jadi kalau kita Abdul Haris, hambanya satpam. Itu tidak boleh. Kita semua ini adalah hamba Allah, bukan hamba manusia. Kemudian di sini juga di antara masalah yang disebutkan oleh penulis tadi ini, anna hadza syirk fi mujarrad tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha. Ya, jadi yang maksudnya syirik di sini syirik pemberian nama, bukan pada syirik hakikatnya menyembah. Dia tidak menyembah betul, tapi namanya syirik pada nama. Jadi ada kesyirikan dalam bentuk penamaan. Oleh karena itu hati-hati kita memberikan nama anak kita atau cucu kita. Jangan kita kasih sembarangan nama Abdun, karena kita mengatakan ini Abdun adalah bagus, tapi kemudian kita sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini hadirin yang berbahagia satu bab yang kita bisa bacakan pada kajian malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.